Ya, saya share sebentar ya. Ya, videonya di-on-kan ya Mbak kamera? Iya, Bu. Nah. Oke Mbak Sisilia, lanjut. Sudah terlihat ya, Bu? Ya, sudah. Sudah terlihat, Bu? Sudah, Mbak. Oh iya. Selamat sore ya anak-anak. Apa kabar? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik. Ya. Baik, Bu. Selalu sehat ya. Hari ini, Iya. hari ini kita akan belajar tentang peredaran darahku. Kelas 5, temanya 4, pembelajaran 3. Di sini nanti kita akan belajar tentang peredaran darahku sehat, di mana tujuannya yang pertama nanti kalian bisa menjelaskan apa itu pengertian tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang kedua, nanti kalian bisa menjelaskan pengertian tentang interaksi sosial dan menjelaskan tentang apa itu interaksi yang menimbulkan dan interaksi yang menimbulkan perpecahan. Yang ketiga, nanti kalian akan mengetahui makna dari sebuah pantun. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran berikut, kita akan mendengarkan sebuah ilustrasi dari gambar berikut ini. Saya akan membacakan ilustrasi berikut ini. Warga masyarakat di tempat tinggal Edo sedang kerja bakti. Mereka membuat jalan setapak untuk masuk ke gang perumahan setempat. Mereka juga bekerja bakti membersihkan lingkungan. Semua warga masyarakat ikut dalam kegiatan kerja bakti termasuk Edo. Kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya menciptakan lingkungan sehat. Dengan lingkungan sehat, warganya pun hidup sehat. Semua warga harus mengikuti kerja bakti, karena kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita juga berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, hari ini kita akan belajar apakah itu yang dimaksudkan dengan kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Nah, sebelum kita menyimpulkan apa itu hak, apa itu kewajiban, dan apa itu tanggung jawab, apakah ada yang mau membantu apa yang dimaksud dengan kewajiban itu? Ada yang mau mencoba menjawab? Sesuatu yang harus dilakukan, Ya. Bu. Sesuatu yang harus dilakukan. Baik, ada yang lain? Kalau kewajiban itu seperti aturan, Bu. Maksudnya Kewajiban? melakukan sesuatu begitu. Ya, kewajiban seperti aturan untuk melakukan sesuatu. Baik, ada yang lain? Mungkin tanggung jawab. Bu. Apa? Sesuatu yang harus dilakukan, Bu. Kewajiban sesuatu yang harus dilakukan. Ada yang lain lagi, tanggung jawab apa? Ada yang mau mencoba menjawab? Ada, tadi sudah ada yang menyebutkan hak, kewajiban. Sekarang kalau tanggung jawab itu apa ya? Ada yang mencoba menjawab?
Apakah tanggung jawab itu ada kaitannya dengan hak dan kewajiban ya? Ada, Bu. Ada. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan tanggung jawab kalau begitu? Sesuatu yang harus ditanggung, Bu. Sesuatu yang harus ditanggung. Boleh. Ada yang lain? Semua jawaban benar ya. Tadi yang dikatakan hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Kewajiban adalah segala sesuatu yang wajib kita lakukan. Tanggung jawab adalah segala sesuatu yang yang harus kita tanggung. Nah, kita berpindah ke slide berikutnya. Di sini kalian bisa mengetahui apa yang dimaksud dengan hak. Hak di sini segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Nah, ini berarti bahwa hak merupakan sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang, di mana penggunaannya tergantung dari orang tersebut. Yang kedua adalah kewajiban. Tadi sudah disebutkan sesuatu yang wajib kita lakukan. Ada yang menyebutkan semacam aturan tetapi wajib dilakukan. Nah, jawaban tadi benar semua bahwa kewajiban merupakan sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus kita laksanakan. Mau tidak mau kita harus melaksanakan, itu adalah kewajiban. Sedangkan yang ketiga yaitu tanggung jawab. Tadi dijawab sesuatu yang kita tanggung begitu ya. Nah, tanggung jawab di sini adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja atas kesadaran akan kewajiban. Dengan kata lain, bahwa tanggung jawab itu adalah tugas dan kewajiban yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita tadi sudah belajar tentang hak itu apa, kewajiban itu apa, tanggung jawab itu apa, sekarang saya mau bertanya, apakah ada yang bisa menyebutkan contoh kewajiban? Adakah yang mau membantu? Kewajiban berpuasa bagi umat muslim, Bu. Ya, kewajiban berpuasa. Benar sekali. Ada yang lain? Setiap hari Senin upacara, Bu. Sekolah belajar. Ya, pulang sekolah belajar. Setiap hari Senin upacara. Sudah semua benar jawabannya ya, karena kita punya kewajiban. Sekarang, contoh untuk hak. Ada yang mau membantu menjawab? Dapat uang saku, Bu, saat Iya, sekolah. dapat uang saku saat sekolah. Ada yang lain? Dapat makan, Bu. Dapat makan, boleh. Apalagi? Belikan baju, Bu. Dibelikan baju, boleh. Ya. Semua sudah menyebutkan satu persatu. Kita beralih ke tanggung jawab. Kalau tanggung jawab tadi adalah hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah, contohnya apa? Ada yang mau membantu menjawab atau menyebutkan tanggung jawabnya apa? Tanggung jawab siswa harus belajar, Bu. Kalau sudah belajar dapat nilai bagus, dapat juara. Nah, ya, sebagai siswa harus belajar dan setelah belajar maka mendapatkan juara. Terima kasih semuanya. Nah, kita lihat ke sini. Nah, tadi contoh-contoh hak, contoh kewajiban, contoh tanggung jawab sudah disebutkan semua. Contoh hak di sini memiliki tubuh yang sehat, memperoleh nilai bagus, mendapat pendidikan, mendapatkan perlindungan, dan masih banyak yang lain. Contoh kewajiban menjaga kesehatan tubuh, belajar, mematuhi orang tua, menghormati orang yang lebih tua. Kalau di sekolah juga mematuhi, menghormati semua guru, menjaga kebersihan, dan lain sebagainya. Contoh tanggung jawab tadi juga sudah
Sebutkan. Di sini belajar dengan sungguh dan rajin. Menjaga kebersihan. Makan makanan yang bergizi, olahraga agar tubuh sehat, dan masih banyak lagi. Nah, dalam kita melakukan hak, kewajiban, dan tanggung jawab, tentunya kita tidak terlepas dari hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun antara kelompok dengan kelompok. Kenapa begitu? Karena saat kita melakukan kewajiban, hak, dan tanggung jawab, kita sebagai makhluk sosial tidak dapat melakukannya sendiri. Hubungan timbal balik yang tadi kita lakukan oleh individu dan individu, individu dan kelompok, kelompok dengan kelompok itu kita sebut dengan interaksi sosial. Nah, apa itu interaksi sosial? Ada yang dapat mengulang tadi apa itu yang disebut dengan interaksi sosial? Ada yang mau menjawab atau mengulang kembali? Ada? Ada atau tidak ya? Apa yang disebut dengan interaksi sosial? Ada? Tidak ada? Ya, komunikasi dengan yang lain-lain, Bu, dengan teman-teman. Komunikasi dengan yang lain ya. Tadi disebutkan. Ya. Ada yang mau menjawab lagi? Diskusi, Bu. Diskusi. Ada yang lain? Hubungan dengan orang lain, Bu. Ya, hubungan dengan orang lain. Hubungan timbal balik, Bu. Oh iya, hubungan timbal balik. Nah, tadi disebutkan hubungan timbal balik antara siapa dengan siapa. Nah, kita lihat pada gambar berikut. Interaksi sosial tadi merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu. Di sini dapat kita lihat pada gambar seorang ibu yang sedang mendampingi belajar putrinya. Disebutkan pula interaksi antara individu dengan kelompok. Di sini kita lihat dalam gambar interaksi antara seorang guru dengan murid-muridnya di kelas. Dan yang ketiga adalah interaksi antara kelompok dengan kelompok. Itu dapat kita lihat pada gambar klub sepak bola yang sedang bertanding. Nah, apakah interaksi sosial itu penting? Interaksi sosial itu sangatlah penting. Kenapa penting? Karena interaksi sosial dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga untuk mencapai tujuan bersama. Kenapa dikatakan untuk memenuhi kebutuhan hidup? Contoh yang paling sederhana saja. Ketika kita makan, dari mana nasi yang kita makan? Tentunya kita berhubungan dengan para petani. Petani, apakah langsung kita dapat mengkonsumsi? Tidak. Kita masih berhubungan dengan penggilingan padi. Dari penggilingan padi, kita masih berhubungan lagi dengan penjual di pasar. Seperti itu yang terjadi. Jadi kenapa interaksi sosial itu penting? Nah, sekarang dalam melaksanakan interaksi sosial itu berpedoman pada nilai-nilai sosial. Nah, karena interaksi sosial itu berhubungan dengan banyak orang sebagai makhluk sosial, maka tidak selamanya interaksi sosial itu mengarah kepada kebersamaan. Sehingga interaksi sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu interaksi yang mengarah ke persatuan dan yang kedua interaksi yang mengarah ke perpecahan. Interaksi yang mengarah ke persatuan itu menimbulkan kebersamaan, sedangkan interaksi yang mengarah ke perpecahan itu menimbulkan hal-hal yang negatif atau tidak baik.
Apakah ada yang mau memberikan contoh interaksi yang mengarah ke persatuan itu misalnya apa yang kita alami dalam kegiatan kita sehari-hari? Ada? Kerja bakti, Bu. Kerja bakti. Ada yang lain lagi? Gotong royong, Bu. Gotong royong. Pinter semua. Jawabannya benar semua. Ada yang lain? Musyawarah, Bu. Musyawarah. Ya, itu untuk yang mengarah ke persatuan. Sekarang interaksi yang mengarah ke perpecahan. Ada yang mau memberikan contoh? Gelut, Bu, gelut. Gelut. Ya, gelut. Masih ada kah yang gelut sampai saat ini? Ada, Bu. Ada. Gelut. Apalagi? Nah, itu contoh-contohnya ya. Kalian tadi sudah menyebutkan yang mengarah ke persatuan, ada kerja bakti, gotong royong, ada musyawarah, dan lain sebagainya. Sedangkan yang mengarah ke perpecahan adalah saling mengejek kalau di lingkungan sekolah, membedakan teman yang satu dengan teman yang lain. Terus untuk para remaja seringkali kita melihat tawuran seperti itu ya. Karena negara Indonesia adalah negara yang memiliki banyak perbedaan, nah, tentunya kita harus saling menguatkan untuk menumbuhkan interaksi yang mengarah ke persatuan. Nah, kerjasama yang kita lakukan untuk membentuk persatuan dan meninggalkan perpecahan dapat kita sampaikan melalui pantun. Nah, apa itu pantun? Nah, di sini ada contoh pantun yang menggambarkan sebuah kebersamaan. Turun ke paya memetik kangkung, hati senang dibantu sedia, bergotong royong penduduk sekampung, hasil mufakat hidup bahagia. Pantun ini sangat mudah diingat. Nah, maknanya pun jelas bahwa di sini setiap individu harus saling bergotong royong. Pantun yang kedua, merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Nah, apakah ada yang mau memberikan pantun lain yang bermakna kerjasama? Mungkin ada yang pinter pantun, boleh? Ada? Ada? Nah, pantun-pantun tadi itu sangat bermakna. Maknanya bahwa setiap manusia hendaknya menyisakan waktu untuk berkumpul bersama warga kampungnya, berkumpul untuk membicarakan masalah bersama hingga mencapai mufakat. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaan kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah senang, sedih, atau kecewa? Senang, Bu. Senang. Ya, bagian pembelajaran manakah yang paling berkesan buat kalian? Ada? Pantun. Buat pantun, Bu. Pantun, ya. Ada yang lain? Nah, gitu ya. Banyak manfaat yang kita peroleh dari pantun. Yang pertama tadi, kalian sudah bisa. Jadi nanti kalian di akhir pembelajaran ini dapat mengklasifikasikan apa sih hak saya sebagai siswa, apa sih kewajiban saya sebagai siswa, dan juga tanggung jawab saya sebagai siswa, sebagai anak di rumah, dan sebagainya. Apa yang harus kalian lakukan saat berinteraksi? Apakah kalian lebih memilih yang mengarah ke perpecahan atau mengarah ke persatuan dan lain sebagainya? Nah, pembelajaran hari ini cukup sekian. Tugas kalian, diingat ya, tugas kalian hari ini, berikan contoh-contoh tanggung jawab yang
dapat kalian lakukan di lingkungan keluarga kalian dan di lingkungan sekolah. Diingat ya, itu tanggung jawab kalian di lingkungan sekolah dan di lingkungan keluarga. Selamat sore, selamat belajar. Tuhan memberkati, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Cecilia. Bu. Ya, ini yang belum maju Mbak Eni ya sama Mbak Irena. Oke, masih ada. Wah, masih ada waktu ya. Mbak Eni dulu. Langsung aja, Mbak Eni.